Zahra adalah seorang muslimah cantik, anggun, dan lembut. Sehari-harinya ia mengajar di TK di kampungnya. Sejak ibunya wafat beberapa tahun lalu, Zahra tinggal hanya berdua bersama abahnya yang sudah sepuh. Meski sederhana, hidup mereka penuh kasih sayang. Abah sangat menyayangi Zahra, dan Zahra pun berbakti sepenuhnya kepada abahnya. Suatu sore, di beranda rumah, Abah memanggil Zahra dengan nada serius. Dengan lembut, Abah memberitahu bahwa ada pinangan untuk Zahra. Pinangan itu datang dari keluarga Haji Zulkifli, tokoh agama yang sangat terpandang di kampung. Haji Zulkifli meminang Zahra untuk anaknya, Faris. Mendengar nama itu, Zahra tertegun. Ia mengenal Faris. Dulu, ketika Zahra masih duduk di kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah, Faris sudah kelas 12 Madrasah Aliyah. Mereka berbeda usia 6 tahun. Faris dikenal tampan, tetapi juga bermasalah. Zahra masih mengingat jelas gosip tentangnya, sering merokok, bolos sekolah, bahkan ketahuan mabuk dan menggoda perempuan. Namun sudah sangat lama ia tak melihat sosok Faris berada di kampung, pun juga tidak mendengar namanya. Maka dari itu, berapa terkejutnya ia begitu mendengar nama Faris sebagai sosok yang diharapkan Abah. Di depan Abah, Zahra sempat ingin menolak pinangan itu. Namun tatapan penuh harap Abah membuat lidahnya keluh. Abah bahkan bercerita tentang kebaikan-kebaikan Faris yang kini telah banyak berubah. Walau begitu, keraguan tetap menguasai hatinya. Zahra akhirnya meminta waktu untuk berpikir. Selama seminggu penuh, Zahra sholat istikharah, memohon petunjuk Allah. Namun hatinya masih diliputi bimbang. Hingga akhirnya, setiap kali melihat abahnya yang begitu berharap, Zahra merasa tidak tega mengecewakannya. Dengan hati yang pasrah, Zahra pun berkata bahwa ia bersedia menerima pinangan itu. Hari lamaran tiba. Keluarga Faris datang ke rumah Zahra dengan sambutan hangat. Zahra duduk bersama, mendengarkan setiap percakapan. Saat matanya tak sengaja bertemu dengan Faris, ia sedikit terkejut. Faris kini tampak sangat berbeda. Wajahnya lebih dewasa, tampan dengan jambang halus, dan senyum yang teduh. Ia melihat Faris tersenyum kepadanya sebelum mengalihkan pandangannya. Faris yang kini ia lihat tampak sosok yang sopan, namun kenangan buruk di masa lalu membuatnya tetap ragu. Acara lamaran berlangsung dengan hangat yang sesekali diselingi canda tawa keluarga Faris, hingga tibalah saat ketika Zahra ditanya kesediaannya untuk menjadi istri Faris. Ketika Zahra akhirnya mengucapkan persetujuan, ia melihat Faris melafalkan Alhamdulillah dengan binar bahagia di matanya. Hal itu membuat Zahra sedikit heran, mengapa Faris terlihat bahagia atas jawaban Zahra. Acara ditutup setelah semua menyepakati bahwa pernikahan dilangsungkan 1 bulan setelah lamaran. Hari pernikahan mereka berlangsung hikmat dilaksanakan di rumah Zahra. Namun setelah resmi menjadi istri Faris, Zahra merasa canggung. Ada jarak yang ia buat sendiri. Hatinya masih dipenuhi rasa takut. Apakah Faris benar-benar sudah berubah, atau hanya topeng di depan keluarga? Faris tidak memaksa. Ia justru mendekati Zahra dengan cara yang lembut. Kadang ia membawakan teh hangat di pagi hari, kadang ia mengajak berbincang ringan di teras, kadang ia menertawakan hal-hal kecil untuk mencairkan suasana. Faris menunjukkan kesabaran dalam menghadapi dinginnya sikap Zahra. Hari demi hari berlalu. Zahra mulai melihat sesuatu yang berbeda. Faris kini rajin sholat berjamaah di masjid, bahkan membangunkannya dengan lembut untuk sholat malam. Faris membaca Al-Quran dengan tartil yang indah. Lebih mengejutkan lagi, Faris punya sisi humoris yang membuat Zahra tersenyum lepas untuk pertama kalinya setelah menikah.
1 bulan bersama Faris membuka mata Zahra. Lelaki yang dulu ia kenal penuh masalah, kini benar-benar telah berubah menjadi suami yang soleh, penuh tanggung jawab, penyayang, dan humoris. Hatinya yang dulu penuh keraguan kini perlahan luluh. Zahra mulai menerima takdir Allah dengan hati lapang, dan ia bersyukur karena pilihan yang ia jalani atas restu Abah ternyata membawanya kepada kebahagiaan. Suatu malam, setelah makan malam sederhana, Zahra duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Faris mendekat, lalu duduk di sampingnya. Wajahnya tampak serius, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang penting. "Zahra," ucap Faris pelan, "ada hal yang sudah lama ingin aku katakan." Zahra menoleh dengan sedikit cemas. "Apa itu, Bang?" Faris menarik napas dalam. "Beberapa tahun yang lalu, sebelum aku berubah seperti sekarang, ada seorang gadis muslimah cantik dan anggun yang selalu ada di pikiranku. Aku menyukainya. Aku sangat ingin bisa menikahinya. Tapi waktu itu aku merasa tidak pantas. Aku terlalu jauh dari kebaikan, sementara dia terlalu mulia bagiku." Mendengar itu, dada Zahra terasa sesak. Ada rasa cemburu yang menyelinap tanpa bisa ia cegah. Senyumnya menghilang, tangannya terhenti melipat baju. "Oh, jadi abang pernah suka pada orang lain?" Suaranya lirih, penuh perasaan yang sulit ia sembunyikan. Faris tersenyum tipis, lalu menatap Zahra lekat-lekat. "Iya, Zahra. Dan gadis itu adalah engkau." Zahra terperangah. Matanya melebar, jantungnya berdetak lebih cepat. Seketika rasa cemburu tadi berubah menjadi keharuan. Aku?" Suaranya nyaris bergetar. Faris mengangguk, senyumnya hangat. "Sejak dulu aku memperhatikanmu dari jauh. Saat engkau masih kecil, engkau sudah terlihat berbeda, tenang, sopan, anggun. Aku tahu aku tidak layak waktu itu. Tapi diam-diam, aku berdoa, jika suatu saat Allah memberi kesempatan, aku ingin engkau menjadi pendampingku. Dan hari ini, doa itu terkabul." Zahra menunduk, pipinya memerah. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Hatinya yang selama ini penuh keraguan seolah diliputi cahaya kebahagiaan. Ia merasa, cintanya tidak hanya hadir karena ikatan pernikahan, tetapi sudah menjadi bagian dari takdir yang Allah tuliskan sejak lama. "Bang," Zahra berbisik sambil menyeka air matanya, "aku benar-benar tak menyangka. Aku pikir abang hanya menjalani pernikahan ini karena Abah dan keluarga." Faris menggeleng. "Tidak, Zahra. Aku mencintaimu bukan karena mereka. Tapi karena Allah menghadirkanmu dalam doaku sejak dulu." Sejak malam itu, cinta Zahra kepada Faris tumbuh semakin dalam. Rasa takutnya perlahan hilang, digantikan oleh rasa yakin bahwa Faris memang tulus menjadikannya pasangan dunia dan akhirat. Faris yang dulu ia ragukan, kini benar-benar menunjukkan kesyalihannya. Zahra merasa semakin nyaman. Mereka mulai berbagi mimpi tentang masa depan. Zahra ingin terus mengajar anak-anak, sementara Faris bertekad melanjutkan usaha ayahnya sekaligus berdakwah kepada anak muda di kampung. Hidup mereka berjalan manis, namun tentu, kebahagiaan tak selamanya mulus. Tak lama setelah menikah, usaha yang dipegang Faris jatuh bangkrut karena mitra bisnisnya berkhianat. Tabungan mereka terkuras untuk membayar hutang. Zahra yang terbiasa hidup sederhana tetap menerima, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Kadang ia termenung sendiri, takut jika ujian ini membuat Faris kembali ke jalan lama. Ujian semakin berat ketika suatu hari, Zahra mendengar kabar bahwa seorang teman lama Faris,
yang dikenal sering mengajaknya berbuat maksiat dulu, datang ke kampung. Teman itu mencoba merayu Faris untuk kembali ke lingkaran lama dengan tawaran bisnis cepat kaya. Zahra cemas, namun ia tidak langsung menuduh. Ia hanya berdoa agar Allah menjaga suaminya. Malam itu, Zahra memberanikan diri bertanya, "Bang, apakah abang masih ingin bertemu dengan mereka?" Tanyanya dengan suara bergetar. Faris terdiam, lalu tersenyum pahit. "Dulu aku bodoh, Zahra. Tapi kini aku punya engkau, aku punya abah, aku punya Allah yang harus aku jaga. Aku tidak akan kembali ke masa lalu." Meski Faris berkata demikian, Zahra masih menyimpan sisa ragu. Dari sinilah konflik kecil mulai muncul. Zahra yang terlalu khawatir sering bertanya berulang, dan Faris yang merasa kurang dipercaya terkadang terluka hatinya. Suatu malam, setelah sholat Isya berjamaah, Faris mengajak Zahra duduk. Ia berkata, "Zahra, kita menikah bukan hanya untuk bahagia. Kita menikah untuk saling menguatkan menuju surga. Jika engkau ragu padaku, maka mari kita sama-sama dekat pada Allah. Agar engkau tahu, aku ingin selalu berada di jalannya." Kata-kata itu membuat Zahra terisak. Sejak saat itu, mereka berdua sepakat memperbanyak ibadah bersama, qiyamul lail, tilawah, serta menghadiri kajian. Dari ibadah bersama, kepercayaan Zahra kembali pulih. Dengan penuh kesabaran, mereka bangkit. Zahra membantu ekonomi keluarga dengan tetap mengajar, bahkan membuka les kecil di rumah. Faris membangun usaha kecil-kecilan sambil aktif membimbing remaja masjid agar tidak jatuh ke pergaulan buruk. Perlahan, ekonomi mereka kembali stabil. Namun yang lebih berharga, hati mereka semakin kuat dalam ikatan iman. Tahun-tahun berlalu, Zahra dan Faris menjadi pasangan yang disegani di kampung. Zahra dikenal sebagai guru yang sabar dan penyayang, sementara Faris dikenal sebagai pemuda yang dulunya nakal namun kini jadi teladan. Kehidupan rumah tangga mereka membuktikan bahwa perubahan itu nyata jika disertai tekad, iman, dan cinta. Ujian yang pernah mengguncang rumah tangga justru menjadikan mereka lebih dekat satu sama lain dan lebih dekat kepada Allah. Zahra sering merenung, teringat awal masa pernikahannya yang penuh ragu. Kini ia sadar, ridha kepada takdir Allah dan doa yang tak pernah putus adalah kunci kebahagiaannya. Faris pun selalu berkata, "Zahra, engkau adalah alasan aku bertahan di jalan ini." Dan setiap kali mendengar itu, Zahra tersenyum penuh syukur, karena Allah telah menghadiahkan suami yang tidak hanya menjadi pasangan dunia, tetapi juga jalan menuju akhirat.